Menang di turnamen presisius udah jadi inspirasi bagi banyak orang pastinya. Punya banyak fans? Gak usah diragukan lagi. Tapi gimana sih perjalanan yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan apalagi membawa nama Indonesia harum di kancah internasional? Hari ini kita akan kupas tuntas dan bahas bareng dalam podcast Reborn, Rebo Ngobrol Bareng, presented by KPP Pasar Rebo bersama dengan saya, Karissa Nusabet. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa tentunya, salah satu atlet kebanggaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita sambut saja langsung. Welcome to the show, Jonathan Christie. Halo, halo. Oke, Jojo apa kabar? Baik, baik, baik. Ya puji Tuhan ya, keluarga sehat? Keluarga sehat? Iya, sekarang lagi menikmati rasanya jadi papa baru ya. Iya. Udah berupa kemarin, Jayden ya namanya bener? Iya, 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 Jayden. Baru lahir ya tahun lalu Agustus. Agustus, Agustus. tanggal Tanggal 24. Makanya pas banget baru 2 hari lalu kok nggak salah. Iya 2 hari lalu 6 bulan. 2 hari lalu 6 bulan. 24/08/24. Itu tanggal cantik loh. Emang sengaja. Oh gitu. Ah, iya iya iya. Dipanggilnya apa nih? Papa, Dedi. Ingatnya sih papa aja lah. Oh, papa ya. Oke, Papa Jayden. Ya, gimana nih menikmati keseharian barunya sebagai papa? Rutinitasnya sebenarnya sama sih ya kan saya juga sibuk latihan juga. Tapi ya mungkin yang berbeda ketika pulang dan mau pergi itu ngelihat Jayden dulu. Jadi jauh lebih, ada semangat, ada motivasi yang buat lebih apa ya, lebih, bergairah lagi lah untuk latihannya gitu. Nah, langsung ada semangat baru ya. Tadinya kan sama Kak Sanju, terus sekarang ada member baru yaitu Jayden, jadi pasti lebih semangat lagi ya. Betul. Oke, Jojo hari ini kita mau ngobrol bareng tentunya. Kayak podcast kita nih namanya Reborn, Rebo Ngobrol Bareng, jadi dilakukan di hari Rabu atau Rebo kayak gitu. Hari ini kita mau bahas bareng itu tenang aja, bukan masalah ekonomi, perpajakan dan kawan-kawan. Oke. Kita di sini mau sharing ya, Jojo pengen tahu gimana pengalaman Jojo, sepak terjang Jojo, yang tentunya di dunia bulu tangkis itu semua didapat dengan gak mudah ya. Betul, pasti. Keringat, dengan darah dan air mata mungkin ya. Nah, sampai dengan di titik ini Jojo, kita tahu prestasi Jojo sekarang walaupun mungkin, tidak dalam setiap turnamen itu sesuai dengan harapan ya Jojo. Kita mau tanya dulu nih, dari awal karir Jojo di bulu tangkis, sebenarnya apa dan siapa sih yang membawa Jojo di dunia bulu tangkis ini? Kalau nggak salah Papa juga, Kak, background-nya atlet ya? iya. Sebenarnya dulu nggak langsung terjun ke spesifik bulu tangkis, karena papa memang background-nya olahraga, jadi ya dikenalin dulu ke olahraga. Awalnya itu sempet Bulu tangkis juga bukan? sebelum bulu tangkis malah berenang. Dulu sempat berenang, ya sebenarnya ada alasan kenapa papa kasih berenang, karena dulu tuh, postur saya tuh kurang ideal lah, Oh, agak sedikit bulet, agak gendut gitu kan, cabi gitu. Nah makanya papa kasih untuk, berenang supaya bisa cepat tinggi nih, biar posturnya juga bagus, memperbaiki postur dulu lah. Setelah itu baru, dimasukin atau diarahin lebih ke olahraga yang memang, pada saat itu papa harapkan. Karena memang awalnya cita-cita papa itu untuk apa ya, karena dulu dia atlet juga, dia tuh pengen suatu saat anaknya tuh bisa mengumandangkan Indonesia Raya di kancah internasional. Pada saat itu yang bisa, mengumandangkan di kancah internasional yaitu bulu tangkis. iya betul betul. Jadi saya diarahin ke bulu tangkis. Padahal waktu itu papa juga banyak teman-teman atlet bola, dulu sempet juga 1, 2 kali lah datang ke SSB, sekolah sepak bola. Tapi ya akhirnya papa mutusin untuk ya udah, anaknya diarahin ke bulu Bulu tangkis. tangkis, oh gitu. Jadi justru awalnya nggak langsung ya bulu tangkis, tapi renang dulu, baru dikenalin ke olahraga yang lain, baru pada akhirnya memutuskan untuk, "Wah Jojo, saya arahin ke bulu tangkis." Terus akhirnya pas masuk ke dalam dunia bulu tangkis itu Jojo langsung suka atau sebenarnya awal-awal seperti anak kecil pada umumnya biasanya mungkin nggak langsung tertarik, ogah-ogahan mungkin? Dulu ya untungnya saya tuh anak yang ngikut aja apa kata orang tua. Nurut? Ya bisa dibilang cukup penurut karena waktu pertama kali terjun di bulu tangkis kan SD kelas 1. Itu masih sekolah masih reguler setiap hari itu udah pasti gitu. Sehingga apa, kita harus latihan
di jam berapa. Jadi pada waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, itu saya latihan pagi jam 4 subuh. Wow. Jam 4 subuh, selesai jam 6, pulang ke rumah, siap-siap sekolah, sekolah sampai siang, siang pulang ke rumah, jam 3 latihan lagi. Jam 3 lanjut latihan lagi, Jam padahal 3 sore subuh langsung. udah latihan gitu ya? Jadi memang, rutinitasnya seperti itu selama 6 tahun. Dan makanya tadi saya bilang banyak hal, banyak ya nangis juga pernah, terus juga males apalagi, pasti semuanya udah dilewatin dulu. Cuman ya mungkin tekad papa cukup keras, tekad papa juga tujuannya jelas. Jadi ya dia memegang, disiplinnya itu sih. Luar biasa ya. Berangkat dari anak yang nurut memang ya, basic-nya ya. Iya iya, berarti pernah juga nggak tapi merasa, aduh dipaksa nih sebenarnya? Walaupun sebenarnya paksa itu sebenarnya nggak selamanya negatif sih. Iya, apa ya, kalau papa jujur maksanya tuh mungkin dalam konotasi yang lebih positif. Ya, Karena ya contohnya udah terjun di bulu tangkis, ketika latihan, dia paksa untuk latihannya tuh baik, bagus gitu loh. Jadi kalau kamu latihannya malas-malesan, kamu latihannya, eee, ogah-ogahan, itu buang waktu, buat apa, kamu mending pulang aja gitu loh. Jadi konteksnya memaksa lebih ke arah yang positif kalau menurut aku ya. Jadi nggak pernah terfikirkan juga, "Ah, kan aku nggak mau bulu tangkis, papa doang nih yang mau ini semua," segala macam, nggak ada. Cuman ya beberapa kali ya, ya ini udah beberapa tahun kemudian, adalah kalanya ketika lagi mungkin hasilnya nggak bagus apa segala macam, yang namanya anak kecil kan, udah capek-capek terus nggak dapet, apa yang diinginin gitu. Jadi kadang kayak bilang ke papa, "Udahlah nggak mau main bulu tangkis lagi," gitu, kayak gitu ya, itu pernah lah. ya 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 ya. Baik baik. Jadi memang, karena didikan dari Mmm. papa sendiri, itu justru bikin enjoy ya? Iya, betul. Jadi nggak walaupun ya kadang mungkin merasa ada lah down-nya, cuma yang akhirnya karena didikan yang lebih konotasinya positif, jadinya ya oke menikmati, sampai akhirnya masuk ke dunia profesional, seperti itu ya? Oke. Di momen apa yang bikin Jojo itu, momen yang bikin Jojo itu menjadi turning point bahwa, "Wah gue harus jadi pemain yang lebih, atau lebih dari kata biasa nih?" Sebenarnya, sebelum itu mungkin tarik lagi karena kan awalnya balik lagi bukan keinginan sendiri Iya, mau bermain bulu tangkis. Bahkan pada terjun pun saya nggak tahu legenda bulu tangkis itu siapa. Pada saat itu saya nggak tahu Taufik ngikutin Hidayat lah ya. Taufik Hidayat siapa, Alan Budi Kusuma siapa, Susi Susanti siapa, saya nggak tahu sama sekali gitu loh. Karena memang papa yang arahin ke sana. Tapi pelan-pelan mulai kelas 3 itu udah mulai ngikut pertandingan, kejuaraan. Oke. Kejuaraan kecil lah, masih di se-Jakarta Timur, antar antar kota gitu masih. Sampai ada di mana titik, saya bisa juara, pada waktu itu dapat prize money. Terus kayak, "Ih, ternyata juara bisa bisa jajan dari uang ini ya, bisa bisa," kalau dulu kan saya suka, main game kan, jadi wah bisa beli PlayStation apa semua segala macam gitu. Jadi dimulai dari situ kayak, wah aku pengen pengen apa ya, pengen latihan lebih serius lagi deh, pengen apa ya, lebih profesional lagi, kayak gitu awalnya. Oh gitu, jadi itu pemicu awalnya ya, setelah menjalani dapat reward-nya ngerasa, ini cocok nih, Betul. dijalanin dan akhirnya bisa sampai dengan saat ini itu. Oke, seperti yang tadi sudah aku bilang ya, kan ini pasti ada di poin ini tuh dengan mencucurkan keringat, darah, air mata, semuanya nggak gampang untuk, punya mental baja atau mental seorang juara, Jojo. Ada nggak momen di mana, baik di karir ataupun di luar karir juga nggak apa-apa, yang bikin Jojo itu, mmm, punya mentalitas seorang juara, mentalitas seorang petarung gitu, ada nggak momen yang bikin itu? Kayaknya nggak ada dalam satu momen besar, semuanya itu terbentuk dari hal-hal kecil saya Justru rasa. hal-hal kecil ya? Dari hal-hal kecil, dari kegagalan demi kegagalan, dari gagal kamu, bangkit lagi atau enggak, itu setiap keputusan-keputusan yang menurut saya pribadi cukup penting. Karena mungkin aja beberapa tahun yang lalu, kalau saya memutuskan untuk, "Oke, I'm quit," atau saya stop, ya udah bisa aja stop dan nggak ada saya sampai saat ini gitu loh. Jadi nggak ada satu poin di mana yang, peristiwa besar banget yang ngebuat saya, "Wah, ini mental juara dapat semua segala macam," nggak ada sih. Pasti semua berawal dari setiap perjalanan itu pasti ada
pelajaran yang bisa diambil gitu. Dan itulah yang membentuk gitu ya. Betul. Jadi, dalam setiap momen ke momen itulah yang membentuk sebuah mental itu, mental baja atau mental juara ya teman-teman. Ini patut dicontoh lah ya, tapi ini belum selesai pembahasannya, masih panjang ya, iya. Ngomongin tadi soal juara, tadi juga Jaja sempat mention soal jadwal latihan yang dimulai dari jam 4 subuh Ya. dan lanjut lagi jam 3. Iya, untuk jadwal latihan sampai saat ini tuh gimana Jo? Apakah memang masih se-strict itu? Eee, Atau menyesuaikan atau gimana? waktu itu kan karena balik lagi memang mengejar jam sekolah kan. Oke. Jadi memang mau nggak mau harus harus untuk berlatihnya tuh di pagi hari. Cuman setelah SD itu saya pindah klub, pindah ke Klub. klub yang lebih besar lagi, yang mungkin lebih profesional lagi, sehingga dituntut untuk lebih, apa ya, lebih bener-bener fokusnya tuh sudah diarahin, ya sudah ke bulu tangkis. Oke, itu berarti pas udah SMA? SMP Oke, SMP 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 tuh sudah benar-benar, full di bulu tangkis. Tapi untuk dari sekolahnya kita ngejarnya dari mungkin ekstrakurikuler semua segala macam, karena balik lagi nggak bisa berjalan berbarengan. Karena bulu tangkis itu dibutuhkan latihan selalu pagi sore dan intensitasnya itu sangat tinggi. Jadi mau nggak mau ketika, eee, salah satu itu ya kita harus memilih memang. Kita harus pada akhirnya memilih, ya. pada akhirnya memang kita harus memilih kemana gitu loh. Nah pada saat itu yang memang akhirnya ya saya memutuskan untuk, sebenarnya bukan saya juga sih, papa dan ya beberapa hal, kondisi yang, membuat saya harus mengambil keputusan tersebut. Untuk jadwal latihan sampai dengan saat ini berarti Kalau itu cuman sampai di 6 SD. Jadi setelah, eee kelas 1 SMP, itu di pagi jam 7:30. oke udah mulai ya 7:30 Pagi 7:30 sampai jam 11, lalu istirahat, latihan lagi jam 3 sampai jam 5. dan itu weekend juga berlaku weekend juga? Apa nggak memandang weekend kalau Weekend sih kita masih mandang, cuman tanggal merah aja yang enggak. jadi tanggal merah tuh Enggak. liburnya lah ya? Kadang kalau dulu lebih parah lagi karena saya, beragama Katolik, which is saya merayakan hari Natal segala macam. Jadi memang liburnya ya udah pas hari Natal, udah malam Natal masih latihan, terus juga malam Tahun Baru masih latihan. Aduh malam tahun Memang baru ya masih latihan. semua semua seperti itu gitu loh. Bahkan sampai saat ini pun teman-teman saya yang, muslim, ketika lagi puasa, lagi lebaran, kadang kita bisa lagi pertandingan. Jadi memang ya sudah akhirnya ya banyak teman-teman juga yang ya kadang kangen juga kan, maksudnya pengen ngerayain bareng keluarga segala macam, tapi ya baik lagi tadi kita sudah Keputusan yang diambil keputusan ini ya sudah kita harus menanggung jalan. konsekuensinya. Iya betul, bertanggung jawab atas pilihan yang sudah diambil Betul. seperti itu. Ketika latihan dan juga bertanding ada nggak kegiatan yang dilakukan sebelum bertanding deh, sebelum bertanding ada nggak ritual khusus yang biasa Jojo lakuin? Paling mungkin doa kayaknya. Doa pasti Doa itu kalau sebelum masuk ke lapangan pasti doa sih. Itu udah wajib lah. udah wajib Oh, hukumnya, iya. inget Tuhan gitu ya. Sama ini kabarin orang tua sama istri paling. Set Karena ya minta doa juga. doa restu Iya. ya karena paling penting banget selain berusaha mati-matian, kita juga pastinya butuh Tuhan, juga butuh banget namanya doa restu orang tua dan jangan lupa orang-orang terkasih, kayak gitu. Oke, bahas soal latihan nih waktu kecil atau bahkan latihan sampai sekarang nih Jojo, sekarang udah jadi atlet dunia nih. Ada nggak latihan khusus yang sebenarnya Jojo nggak suka, tapi harus dilakuin? Aduh males banget lagi, tapi ya udah deh harus. Simple sih, lari sebenarnya. Oh lari justru Lari itu saya paling nggak suka. Ya kalau larinya untuk happy suka gitu. Cuman kita kan kalau atlet itu harus bermain dengan waktu kan. Bermain dengan waktu, bermain dengan jarak. Jadi tergantung memang, apa yang si pelatih fisik itu inginkan untuk kita dapat. Mungkin dari endurance-nya, mungkin dari speed-nya, dari power-nya. Itu, menghasilkan program-program yang berbeda gitu. Tapi dari semuanya itu memang lari saya paling nggak suka. lari itu paling apa, capek mungkin paling Banget, nguras paling banget, energi ya. paling paling banget. Tapi walaupun nggak suka mau nggak Iya saya harus harus. sukses lari ya, iya betul untuk mempertahankan stamina juga ya, Jo ya. Oke, tadi kita juga udah bahas nih, si Jojo kan saat ini udah jadi papa muda nih, menjadi orang tua baru ya, menyandang gelar papa. By the way keluarga kalau misalnya tanding dibawa atau Oh enggak oh gitu berarti enggak. di Indonesia gitu Iya ya, stay. di rumah gitu ya? Kecuali pertandingan lagi di Indonesia mungkin
yang nginep di hotel yang Oh, lama. visit juga lah ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya ngomongin keluarga, gimana sih cara Jojo untuk membagi waktu antara karir ini kan mungkin tidak cuma bulu tangkis ya, pastinya Iya Jojo setelah jadi atlet ini, iya. pasti ada syuting, iklan, endorse, atau podcast seperti ini mungkin. Terus, sebagai seorang pribadi, menjadi anak, sebagai saudara, atau teman-teman, dan saat ini Jojo sudah jadi papa. Itu bagi waktunya gimana tuh Jojo sendiri? Jujur waktu tuh adalah kata-kata yang paling susah saya dapetin sih. Manage-nya susah banget karena balik lagi untuk saat ini, prioritas utama saya tetap adalah latihan. Mau ada kerjaan apapun, mau segala macam, tetap latihan akan menjadi nomor satu. Eee, Bahkan keluarga pun tetap latihan tuh nomor satu. Gimana pun latihan tetap tetap pokoknya udah ada jadwalnya sendiri gitu. Sisanya mungkin yang kedua saya kasih untuk ya udah keluarga. Keluar Keluarga dan yang paling terakhir adalah, me time ya kalau orang bilang ya. Itu yang saya justru saya korbankan jujur. Waktu untuk saya pribadi, waktu untuk saya rileks, waktu untuk saya bisa merasakan, "Oh ini waktu khusus buat gua buat nih." diri sendiri ya. Itu tuh jarang banget saya Susah dapetin. ya? Susah banget, dari 1 minggu itu tuh susah banget. Dan itu yang paling makanya tadi saya bilang, waktu yang paling paling susah dan sebenarnya ya paling berharga juga gitu loh. Karena ya cepet banget kayak contohnya anak saya dulu masih kecil sekarang udah 6 bulan. Dikit lagi tiba-tiba setahun bisa jalan, udah gede, udah. Itu yang apa ya, ada plus minus lah. Maksudnya Pas dari kayak contohnya saya setahun bisa berangkat pertandingan mungkin 18 sampai 20 pertandingan. Biasanya setiap bulan itu pasti ada, pasti ada. setiap bulan, bahkan ada yang sebulan 2 kali. Jadi 2 minggu berturut-turut. Jadi kayak cuman ketemu anak, istri dan keluarga paling cuman 2 minggu sekali. Setiap berangkat turnamen saya keluar tuh, itu berapa lama ya? Takes time berapa lama? 2 minggu? Lebih bisa? Per satu pertandingan itu 1 minggu. Oh, per satu pertandingan 1 minggu. Jadi kalau kita berangkat 2 pertandingan in a row berturut-turut, Terus? jadi ya 2 minggu. Oke. Tapi ya itu balik lagi, itu kalau di luar, berarti kan di luar kita total nggak ketemu keluarga kan. Tapi Ya, kayak contohnya waktu di Jakarta pun, ketemu waktu keluarga cuman di jam mungkin dari jam 6 bahkan 6 sore. udah malam ya, Iya udah malam. dan udah capek mungkin. Iya, pagi juga saya harus berangkat. Cuman ada waktu yang bisa dibilang full, Sabtu sama Minggu mungkin. Oke, Sabtu Itu aja, dan Sabtu Sabtu Minggu Minggu. tuh selalu kamu, prioritaskan untuk Untuk keluarga. keluarga ya, Dan akhirnya ya memang waktu untuk diri sendiri yang harus dikorbankan. korbankan pada akhirnya. Iya betul, Dan itu ya masih maksudnya saya juga masih belajar lah karena kan orang masih tua baru juga. tentunya masih belajar. Masih adaptasi juga gimana waktunya untuk tahulah kapan untuk keluarga dan tahu juga kapan untuk diri sendiri dulu gitu. Tadi kamu bilang Sabtu dan Minggu itu kamu usahakan walaupun mungkin pada realitanya belum bisa maksimal lah di dekat untuk keluarga. Kita nggak cuma ngomong peran Jojo nih sebagai papa baru, tapi tentunya menjadi seorang suami, suami siaga ya. Lagi sekarang Jayden 6 bulan ya, Iya. pasti masih butuh banget, Sanju, Iya, masih butuh istilahnya bukan pertolongan ya, tapi memang butuh sosok betul iya, suami, betul. apalagi, kadang tuh kalau misalnya wanita misalnya udah baru melahirkan, terus punya anak ada baby blues atau segala macam, itu tentunya pasti Jojo juga masih belajar banget ya. Masih karena beberapa hal yang nggak pernah terbayangkan kan dulu, terus tiba-tiba harus menghadapi, eee, ya ditambah yang tadi saya bilang harus fokus juga untuk latihan, fokus untuk persiapan pertandingan. Jadi memang bener-bener harus apa ya, difokusin sih waktunya kalau memang lagi di rumah, ya sudah waktu itu untuk keluarga yang di rumah. Kalau memang lagi di tempat kerja, ya sudah waktu itu untuk, ya sudah bekerja gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah tetap mengusahakan ya. Jadi tetap mengusahakan nggak langsung berserah kepada keadaan gitu. Jadi walaupun sibuk, ya udahlah, gue sibuk ini, udahlah, tapi Jojo memilih untuk mengusahakan gitu. Teman-teman, jadi untuk para bapak-bapak, para bapak yang ada di rumah, yang saat ini juga punya, anak atau ada istri, kita bisa contoh nih dari Jojo, begitu sibuk tapi tetap mengusahakan weekend, mengusahakan waktu-waktu terbaik untuk keluarga tentunya. Walaupun memang kenyataannya masih ada beberapa yang harus dikorbankan, salah satunya me time ya, waktu untuk diri sendiri.
Oke, tadi kita udah ngomongin tentang keluarganya Jojo nih. Sekarang kita mau bahas tentang, balik lagi sih ke sebenarnya ke rutinitas, waktu perjalanan Jojo menjadi pebulu tangkis gitu. Ada statement yang bilang, bakat itu nggak penting kalau nggak ada yang namanya disiplin. Gimana kamu menanggapi statement itu? Bener banget karena, balik lagi mungkin orang yang berbakat nggak banyak, orang yang berbakat mungkin kalau dari 100 mungkin ada 1 atau 2 orang, terus sisanya kalau mau berjuang harus apa? Masa ya harus Tuhan Mengharapkan dari yang i atas ngasih gitu-gitu aja, kita harus berusaha. Tapi terkadang justru orang yang sukses tuh berasalnya dari orang yang mau bekerja keras, bekerja keras. orang yang mau capek, orang yang mau berjalan lebih dari orang lain nih. Karena kadang ya contohnya mungkin, ada orang yang berbakat, dia ngerasa bahwa, "Ya udah cukup, let's say, gue jalan per hari cuma 1 kilo." Tapi ada orang yang nggak berbakat, dia tahu dia nggak punya bakat, atau mungkin bakatnya nggak lebih baik dari yang berbakat. Dia memutuskan untuk, "Oke, per hari gue jalan 3 kilo." Pada akhirnya kita compare ya ujung-ujungnya pasti yang akan sukses ya yang 3 kilo itu. Yang 3 kilo tuh. Jadi mau mencoba, sesuatu lebih dari orang lain yang bahkan berbakat sekalipun ya. Kalau misalnya Jojo pernah nggak sih ngerasa males? Selain tadi latihan lari tadi? Males ada lah pastilah, nggak mungkin orang hidup nggak males. Manusiawi lah ya. Iya gitu. Tapi gimana coba keep it on track? Nah balik lagi, apa tujuan, apa apa, visi kamu, apa hal yang kamu pikirkan ketika kamu mau melakukan hal tersebut? Kayak contohnya misalnya, kenapa sih saya harus latihan di let's say pas lagi libur? Untuk apa saya mau latihan? Kan kan waktunya untuk libur. Istirahat ya? Tapi ya kita tahu, 1 kita perlu jaga kondisi, karena kita profesional. 2 juga kita perlu tahu bahwa setelah saya pulang dari, holiday ini, ya harus kembali lagi untuk mempersiapkan pertandingan. Jadi ya harus tahu tujuannya dulu, harus tahu tujuannya untuk apa kamu melakukan hal tersebut. Jadi harus tahu dulu sebenarnya motivasi awalnya apa sih untuk nyemplung, Jojo, ketika males. Balik lagi nih, kemarin kenapa ya gue nyemplung di bulu tangkis. Jadi itu yang, Jojo pakai untuk sebagai senjata untuk mengatasi rasa males gitu ya. Berarti ada kaitannya dengan konsisten juga ya, Betul. Jojo latihannya. Jadi kira-kira seminggu bisa berapa kali? Atau setiap hari jadinya latihan? Setiap hari memang. Oh setiap hari deh, Setiap oke. Kalau misalnya sebagai seorang atlet nih, Jojo pastinya harus menjaga yang namanya, kesehatan, stamina, tubuh ya. Ada pantangan makan? Pantangan sebenarnya nggak ada, cuman ya balik lagi kan kita ada dokter gizinya juga. Oke. Jadi memang ada takaran tertentu lah yang kita perlu makan di setiap harinya. Kalau misalnya lagi tanding di luar negeri nih, tadi bisa 2 mingguan ya? Iya. 2 mingguan. Ada nggak makanan yang kamu cari pertama kali ketika balik ke Indonesia yang bener-bener bikin kangen banget? Mmm, apa ya, saya suka kalau kalau udah Ya, lama banget, karena lo udah lama banget gitu. mungkin nasi Padang kali ya. Oh nasi Padang, sama, nasi Padang emang juara sih. Ya kayaknya sih itu, karena balik lagi maksudnya kalau lagi pertandingan pasti kan cari yang comfort food kan, yang memang nyaman Nyaman juga, betul, yang memang kita doyan ya, gampang lah carinya. nyarinya juga. Sama ya kalau di luar, ya restoran Asia, restoran Jepang, itu yang comfort food saya gitu loh. Cuma kan kalau 2 minggu nih, kan bosen juga Iya, gitu. Ya udah pas pulang mungkin ya memang pengen carinya yang Indonesia banget itu. nasi Padang the best sih. Kalau tidur, ada sebenarnya bener-bener jaga banget nggak sih tidur? Atau sebenarnya seorang Jojo juga begadang-begadang juga? Oh enggak Oh enggak ya? nggak pernah begadang. Anti begadang ya? Memang karena ya balik lagi tadi, Dijaga. saya tahu kalau memang saya nanti, tidur mungkin jam 1, jam 2, jam 3, latihan kan paginya ada latihan. Oh iya, Kalau kita ngeliatnya ya lama-lama drop pasti ya? drop juga. Jadi ya lebih ke ya balik lagi tadi disiplin dan tahu tujuannya tuh apa. Kalau misalnya besoknya weekend, terus nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan, ya itu pun balik lagi, buat apa, apa tuh namanya, begadangnya buat apa. Kalau saya kan suka bola misalnya, ya udah misalnya ada klub favorit yang memang lagi main, ya udah nggak apa-apa kalau besoknya juga nggak ada Lagi latihan. ada latihan. Kalau ada latihan ya juga nggak bakal ditonton juga. Iya iya iya
ya. Berarti emang, Jojo terus mengupayakan untuk menjaga stamina baik dari makanan tadi karena ada dokter gizi juga yang support ya. Kemudian untuk tidur juga, menjaga lifestyle lah ya. Ini bener patut dicontoh nih untuk teman-teman yang budiman. Sebenarnya nggak cuma atlet aja sih sebenarnya ya Jo ya, bahkan awam pun seperti saya, itu juga harus menjaga lifestyle, menjaga tidur, karena itu penting banget ya buat tubuh kita ya. Penting Apalagi dan mahal. penting dan mahal, bener banget. Karena kalau udah sakit, itu udah bye banget ya. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Betul, bener. Kalau udah sakit tuh rasanya tuh sehat tuh mahal banget ya. Mahal banget, pasti kita bakal ngelakuin apapun kan untuk Iya, gak sebesar sembuh, betul. Untuk sembuh dan sehat itu ini menjadi tamparan juga sih karena kadang aku juga pribadi masih suka begadang, tapi ya dengan adanya podcast ini menjadi disadarkan ya, menjaga lifestyle tuh penting banget. yang penting kan sesuai tujuan. Kalau Sesuai. kerjanya memang ya memang dapat shift malam ya kenapa enggak? Iya iya bener. Diganti tidurnya sih. Diganti, iya betul. Dan juga tentunya asupan makan, teman-teman jangan lupa. Kemudian nih, tadi kan kita ngomongin fisik, kalau olahraga itu sebenarnya bukan cuma fisik only ya, tapi ngomongin mental, mental juga. Eee, ada nggak cara khusus yang kamu lakukan untuk menjaga terus mental kamu? Apalagi gini nih, kita ini hidup, nggak semuanya orang akan suka sama kita ya. Apalagi ketika mungkin Jojo diizinkan nih, tidak mendapat hal yang diharapkan ketika turnamen. Tentunya tuh pasti banyak omongan-omongan yang kurang baik, yang mungkin bikin mental kita down. Jojo bisa cerita nggak, pengalaman Jojo mungkin, apa sih kita nyebutnya sekarang haters ya? Haters lah, haters untuk menjaga mental itu tetap kuat. Banyak sih, banyak Mhm. banyak banget jujur. Pastilah ya. Tapi justru malah dari ya saya bisa ngomong bulu tangkis ya, bulu tangkis tuh banyak mengajarkan arti hidup sih buat saya pribadi ya. Karena ya itu dari hal-hal contohnya seperti tadi dibilang, ketika orang kan nggak tahu apa yang kita lagi usahain. Iya. Mereka hanya melihat apa yang terlihat di mata mereka, yaitu hasil kan. Jadi terkadang ketika kita sudah latihan maksimal, kita latihan dalam tanda kutip sampai mati-matian, berjuang sampai, eee, habis-habisan lah Habis. latihan itu, tapi pas ketika memang di pertandingannya memang belum rezekinya, Iya. kan orang hanya ngelihat, oh kalah, kalah dan kalah terus gitu loh, tapi mereka nggak ngeliat proses. Ngeliat proses ya, ngeliat, kemarin tuh kita udah ngapain aja. Iya, jadi ya balik lagi mereka nggak salah juga, karena mereka nggak melihat apa yang kita lakuin gitu. Tapi kalau mereka berasumsi, oh dengan hasil tersebut, terus, oh ini pasti latihannya begini, latihannya begitu, itu yang menurut saya kurang bijak. Karena ya pada akhirnya kalian nggak tahu apa yang kita lakuin. Tuh. Nggak fair saya rasa gitu loh. Karena kita pun juga sudah merelakan kehidupan kita yang bisa saya bilang kehidupan normal sebagai seorang manusia. Yang tadi balik lagi saya cerita, saya harus memilih bulu tangkis atau akademi, dan saya sudah memilih ini. Bulu tangkis dong. Banyak teman saya yang dari awal sudah gagal, syukur kalau yang bawah sudah gagal, dia bisa kejar di akademi. Tapi kalau yang sudah di tengah-tengah atau bahkan yang udah tanggung, Bener. akademinya udah nggak ada, mereka mau kemana? Iya betul. Itu yang mereka nggak tahu gitu loh. Mereka cuma ngeliat, oh ini jelek, ini semua segala macam, ganti pemain lain aja, ini semua segala macam. Mereka nggak ngerti prosesnya, apa yang udah dikorbanin dari anak itu, apa yang dikorbanin dari Yang sudah orang dilalui ya. tuanya, semua segala macam. Mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi ya balik lagi, banyak omongan seperti itu kita nggak bisa membungkam mereka semua. Ya cukup Capek lah ya satu-satu kita bungkam. cukup kita punya 2 tangan Ya, tutup kupingnya, betul. Bijak sesimpel itu banget aja. jawabannya guys. Wih, Ya ya, bener bener. Tapi pernah sebelumnya waktu awal-awal berkarir lah, pas lihat head comment mungkin, pernah kesentil nggak? Sempet drop mungkin jadi jatuh mentalnya? Down sendiri apa memang dari awal udah ditanamkan nih sama papa, kalau sama dulu justru pelatih? nah ini ada momen, kalau cuma dikata-katain sih udah biasa. Maksudnya Oke, kalau dikatain udah mempan lah ya. kata-kata kasar semua, okelah, menyerang secara personal kan, ya sudah nggak apa-apa kalau buat saya pribadi. Tapi dulu tuh, eee, dulu jadi di sektor kita, sektor tunggal putra, itu tuh ada 3 atlet yang memang pada saat itu lagi di-push untuk segera, mencapai level tertentu lah yang kita harapkan.
sedang beranjak naik, pasti kan ada dari antara 3 nggak mungkin 3-3 bisa jadi juara. Iya. Juara 1 kan cuma 1. Bener Cuma kan? cari 1. Cuman dicari 1 kan, nggak bisa 3-3 ini tuh juara 1, Iya, nggak bisa. nggak mungkin. Pasti ada di antara 3 orang ini, nanti ada yang lagi bagus, nanti ada yang lagi jelek, ada yang biasa. Nah yang saya nggak suka adalah ketika mereka tuh membandingkan satu dengan yang lain. Sedangkan kita ini tim loh. Kita ini di dalam tim. Berjuang bersama lagi ya. Berjuang Iya. bersama. Nggak mungkin kita nggak ngelihat komenan mereka. Pasti kita melihat komenan mereka. Oke lah, katakanlah orang tersebut lebih lebih kuat misalnya mentalnya yang berada hasilnya itu lebih di bawah. Iya. Tapi kalau ada satu yang nggak kuat mentalnya, apa itu nggak akan merusak hubungan tim? Antar mereka. Bener banget sih. Itu yang saya nggak terima gitu. Maksudnya kalau kalian menyalahin atlet satu terus dalam tanda kutip maki-maki semua segala macam, itu kan udah biasa gitu. Bahkan saya masih ada screenshotan mereka semua itu saya screenshot terus. Oh ya? Dari 2019 semua segala macam dari kata-kata. Komennya di screenshot? Iya. Oh ya? Oke. Komenan dari kata-kata yang baik untuk diperlihatkan dan tidak baik untuk diperlihatkan tuh udah banyak gitu loh. Jadi itu mah udah hal yang wajar gitu. Cuman maksud saya kita berjuang bareng, tapi kalian tuh selalu membandingkan, itu yang maksud saya tuh kayak kenapa gitu. Sangat tidak bijak sih memang ya. Iya kan kita kalau bisa kita bilang kita sama-sama Indonesia gitu loh. Sama-sama bawa nama Indonesia. Ya sudah kalau memang yang satu lebih baik, ya kenapa kalian harus menghujat saya? Ya Hargai aja, kasih appreciate hargai aja. teman kita itu. Udah itu yang simpel. Di situlah kita juga harus belajar sebenarnya sebagai manusia tuh ya guys. Bener tadi kata Jojo, kita sebenarnya harus kurang-kurangin tuh ngejudge ya. Karena kita nggak tahu apa yang orang tersebut lalui sebelumnya. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi memang balik lagi untuk menjadi yang terbaik nggak mungkin 3-3-nya menyabet juara 1. Pastinya ada yang juara 2, juara 3 dan that's okay gitu. Karena ketiganya sama-sama sudah maksimal. Berarti untuk dapetin komen yang istilahnya nggak bijak, hate comment gitu udah biasa dan ya pasti harus dijalani ya Jo ya. Sampai sekarang juga masih ada. Oh sampai sekarang masih ada ya? Masih ya? Aduh bener-bener nggak ngerti lagi deh pikiran netizen ini ya. Padahal yang perlu kita garis bawahi tuh teman-teman, atlet kebanggaan kita tuh udah membawa nama Indonesia tuh jadi harum loh di kancah internasional. Mungkin satu cerita lagi kali ya. Apa tuh? Yang ini saya rasa mungkin kurang bijak gitu loh. Kalau misalnya tahun lalu akhir November 2024 Oh 24 baru banget. ada pertandingan Jepang. Yap. Di situ ya bertanding di semifinal semua segala macam. Di babak penentuan, di babak ketiga itu saya udah unggul cukup jauh. Tapi pada akhirnya kekejar dan jadi kalah. Oke. Ada satu komenan yang bilang, "Jaden, jangan ikutin mental papamu ya." Oh my god serius? Kayak, wait, ini anak gua apa anak lu ya? Kayak maksudnya maksudnya saya jadi mikir gitu loh. Siapa kamu bisa berbicara seperti itu kepada anak saya? Ini aku sampai terengah-engah loh guys. Ada yang komen bawa anak lagi ya? Saya balas. Oh, Saya kamu balas. reply itu? Saya reply. Ya memang orang seperti itu kan ya cuman asal ngucap kan. Iya betul, dia nggak mikirin lagi Maksud saya selanjutnya. kalau udah bawa keluarga, ya maksud saya konteksnya tuh udah nggak di situ gitu loh. Konteksnya nggak di situ gitu. Kayak ini ya mungkin edukasi juga buat orang-orang yang main sosial media. Yap. Bijaklah untuk kalian komen gitu loh. Betul. Iya, nggak habis pikir aja. Iya, itu nggak masuk akal sih kalau udah bawa anak dan keluarga, itu menurutku udah Ya top yang nggak jelas. saya sama istri saya juga kayak, "Kamu siapa?" gitu. Iya. "Kamu siapanya anak saya?" gitu. Betul. Pentingnya menjaga jari, menjaga perkataan karena itu mempengaruhi hidup seseorang. Iya kalau misalnya mentalnya kuat ya, itu penting banget dan itu tugas kita ya guys untuk memperbaiki ke depannya nih. Karena kita juga sebenarnya, kita juga penghuni media sosial sebenarnya kan. Jadi itu tugas kita juga. Oke, kemarin itu berarti sempet bareng Ginting juga ya? Ke Sika All England. Itu Lalu betul. Waktu 2024 kemarin gimana sih rasanya waktu itu tanding dengan teman atau sahabat sendiri? Ya campur aduk. ya itu ya ada cerita lain lagi itu mungkin next aja. Oke. Tapi ya kita happy lah, pasti saya happy bisa
bisa mengulang sejarah setelah 30 tahun. Indonesia bisa 1 juara di tunggal putra, Iya. kejuaraan tertua di dunia All England, dan ditambah lagi All Indonesian Final. Jadi itu cukup spesial lah. Itulah kenapa, saya bilang tadi kita nggak pernah tahu Tuhan tuh kasih berkatnya di mana gitu loh. Betul. Yang penting kita tetap berusaha, tetap ya doain aja, dan ya biar biar Tuhan yang kasih waktunya tuh di mana gitu loh. Kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita juga kan. Pastinya. Dan pada saat itu ya memang saya rasa Tuhan ikut campur tangan banget sih. Buat saya, buat Ginting, buat tim tunggal putra, buat Indonesia juga pasti. Ya dan itu semua udah yang terbaik, Iya. dan pastinya karena mengawali dengan doa dan hasilnya itu sudah terbaik dari Tuhan gitu ya. Oke, Jojo, tadi kita udah sharing banyak hal tentang konsistensi, disiplin, kemudian tentang perjuangan, latihan, walaupun nggak suka tapi tetap Jojo jalani, itu menjadi motivasi banget buat teman-teman yang nonton ataupun dengerin podcast ini. Jojo boleh nggak kasih, pesan mungkin untuk, teman-teman yang nonton podcast ini, apalagi untuk anak-anak sekarang nih, yang mungkin banyak banget yang nggak pede, dengan hidupnya, nggak tahu, arah hidupnya tuh kemana, rendah diri, dan bahkan ada beberapa juga nih teman-teman mungkin atlet atau calon atlet yang nonton, ada nggak mungkin, sekalimat sampai 2 kalimat yang ingin Jojo sampaikan? Oke. Sharing aja. Eee, ya, yang pertama adalah jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Itu hal yang paling jelas ya, apalagi zaman sekarang sosial media kita bisa ngelihat si A, si B, si C. Kalau kita memandang mereka sebagai sosok idola atau kita mau menyerap ilmunya, bagus banget, itu nggak ada masalah. Tapi jangan pernah bandingkan apa yang kalian, gapai saat ini dengan apa yang mereka gapai saat ini. Karena setiap orang itu memulai dengan cara yang berbeda, dan kita juga nggak pernah tahu nanti, jalan kita suksesnya di umur berapa. Ada yang muda banget udah sukses, bahkan ada yang sudah hampir, cukup tua baru sukses. Jadi menurut aku tetap berusaha, lakuin yang terbaik, tetap berdoa juga, usahakan yang semaksimal dari yang kalian bisa, itu aja sih paling. Oke, luar biasa. Aku suka banget karena yang paling penting tadi prioritas utama adalah, Jojo berdoa dulu. Ya. Itu penting banget sih dan aku pribadi suka banget. Jadi, aku berharap untuk teman-teman yang nonton podcast ini supaya bisa termotivasi dari perjalanan, awal karir Jojo sampai dengan saat ini. Tentunya, aku pribadi juga melihat Jojo sebagai pribadi yang humble ya, selalu rendah hati, dan terima kasih sekali lagi pribadi juga mewakili teman-teman semua yang ada di sini, karena Jojo udah, berjuang sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia, baik nasional maupun internasional, walaupun sering atau beberapa kali nggak sesuai dengan harapan, that's okay, itu kita udah berterima kasih banget loh sebenarnya Jojo, karena Jojo udah ngebawa nama Indonesia. Dan kita berharap semua goals, mimpinya Jojo dan keluarga ke depannya lancar terlaksana, sehat semua, menikmati membesarkan Jayden ya. Oke Jojo, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya di podcast singkat ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan keadaan sehat dan sukacita. Makasih banyak ya Jojo, kita pamit dulu. Dadah dadah, sampai ketemu lagi di podcast Reborn selanjutnya teman-teman.